Shalom Bapak Ibu sekalian. Marilah kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan panggilan berbakti Mazmur 133. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersama saudara-saudara memuji serta membesarkan nama-Mu. Tuhan, pimpinlah acara ibadah pada pagi hari ini, kiranya Tuhan hadir tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita pujikan, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kedamaian. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bauran di kepala Harun dan janggut ke jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah
Puji Tuhan, kita mau memasuki firman Tuhan. Kita naikkan pujian Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami bisa bersama-sama kembali untuk beribadah kepadamu. Kami meyakini bahwa apapun yang kami lakukan pada saat ini, ketika kami memuliakan-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau memberkati kami semuanya. Tuhan, terimalah bakti kami, dan saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, memberkati kami dengan hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari yang istimewa. Tetapi sekalipun hari istimewa, tidak semeriah hari Natal. Hari ini adalah hari lahirnya gereja, hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, di mana Roh Kudus melawat umatnya, para murid pada waktu itu, sehingga terjadi mujizat, dan disitulah terjadi kelahiran gereja. 3.000 orang bertobat, percaya Tuhan Yesus, dan menggabungkan diri di dalam persekutuan para murid. Inilah yang disebut jemaat mula-mula. Nah, saudara, hari lahirnya gereja merupakan karya Roh Kudus. Sepanjang kisah para rasul,
itu menceritakan tentang karya Roh Kudus yang terjadi pada gereja mula-mula, yang terjadi pada murid-murid, sehingga gereja itu berkembang menjadi luar biasa banyak sampai saat ini. Nah saudara, selain daripada Roh Kudus dan karyanya yang membuat gereja, di sana juga ada peran manusia yang dengan kehendak bebasnya, dengan sadar dan bertanggung jawab memutuskan dirinya untuk masuk ke dalam persekutuan Kristen dan mereka menjadi bagian dari gereja. Kita saat ini akan melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai dengan 41. Ini merupakan respon gereja, respon manusia awalnya pada saat dia memutuskan untuk bergabung di dalam sebuah gereja. Mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai dengan 41. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, ini adalah respon orang-orang pada waktu itu yang akan menggabungkan diri menjadi sebuah persekutuan, gereja, eklesia. Ternyata selain daripada gerakan Roh Kudus yang memimpin para rasul, sehingga para rasul berkata-kata dengan luar biasa, dengan bahasa-bahasa yang mereka sendiri tidak ketahui tapi orang lain tahu, dan juga berkata-kata dengan kuasa seorang Petrus yang adalah dikenal sebagai orang Galilea yang tidak berpendidikan, tetapi mereka semua diberi kuasa untuk memberitakan kabar baik, kesaksian tentang Yesus Kristus. Di samping kuasa Roh Kudus, juga ada kehendak bebas manusia yang kemudian disadarkan karena Roh Kudus menyadarkan, menginsafkan akan dunia ini. Mereka merendahkan dirinya, kemudian mereka menerima Tuhan Yesus Kristus, dan mereka menggabungkan diri dengan para rasul dan kemudian menjadi sebuah jemaat, menjadi gereja mula-mula. Ini adalah lahirnya gereja. Saudara, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menerima perkataannya itu yang kemudian menjadi gereja? Kita akan melihat, saudara, yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu yang kemudian menjadi gereja, yang menjadi cikal bakal gereja, adalah yang pertama adalah mereka menerima firman Tuhan. Kalau di ayat yang ke-37 mengatakan ketika mereka mendengar hal itu mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Berarti di sini mereka menerima firman Tuhan. Ketika Petrus berkata-kata, ketika Petrus berkhotbah, mereka menerima firman Tuhan. Lalu mereka dengan sadar mencerna firman Tuhan, sehingga mereka terharu, menyadari apa yang sesungguhnya terjadi, bahwa Yesus Kristus mati bagi dosa-dosa mereka juga. Akhirnya mereka bertanya, apa sebenarnya yang harus aku lakukan, yang harus aku perbuat? Di sini berarti mereka menerima dengan rendah hati firman Tuhan. Ada banyak orang yang hari-hari ini tidak mau mendengar firman Tuhan kalau bukan dari pendeta yang terkenal. Ini Petrus, saudara. Petrus ini dianggap orang Galilea yang tidak berpendidikan, tapi mereka melihat loh, Petrus bisa berkata-kata seperti itu. Dan mereka mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, di hadapan Petrus untuk menerima firman Tuhan. Tapi saat ini, saudara, kalau bukan hamba Tuhan si A yang terkenal, hamba Tuhan yang bisa menyembuhkan, orang-orang Kristen bisa saja tidak percaya. Kalau hanya anak kecil yang menyampaikan firman Tuhan, kalau hanya orang muda yang menyampaikan firman Tuhan, ngapain sih harus percaya? Saudara, lihat di sini
ada orang-orang yang merendahkan dirinya, menerima perkataan firman Tuhan melalui seorang yang namanya Petrus. Harusnya kita juga sebagai gereja, ini belum gereja loh saudara, ini belum tergabung menjadi gereja, belum Kristen, belum dibaptis, baru menyadari mereka bahwa mereka itu berdosa, bahwa Yesus Kristus mati bagi mereka. Lah kita sebagai orang yang sudah Kristen, mari kita menghormati firman Tuhan siapapun yang menyampaikannya. Baik itu anak kecil, baik itu anak muda yang lebih muda daripada kita, baik itu orang yang tua, baik itu siapapun, baik itu wanita. Kalau itu firman Tuhan, ada renungan firman Tuhan, dengarkan. Dengan rendah hati kita mendengarkan, maka kita akan mengalami pengalaman spiritual seperti orang-orang pada waktu itu, terharu, menyadari dirinya berdosa, menyadari bahwa Yesus Kristus itu yang disalibkan itu adalah orang yang benar, yang mati demi kita orang berdosa. Yang pertama merendahkan diri, menerima firman Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, mereka setelah menerima firman Tuhan memutuskan dirinya untuk dibaptis. Dibaptis artinya bersatu dengan kematian Tuhan Yesus, bersatu dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu kemudian mereka juga bersatu dengan tubuh Kristus, yaitu gerejanya, jemaat mula-mula, bergabung dengan para rasul. Baptisan itu selain penyatuan kita dengan Tuhan Yesus, penyatuan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita juga otomatis menyatu dengan tubuh Kristus secara universal. Kita menjadi bagian dari persekutuan bersama dengan para murid-murid yang lainnya. Artinya apa? Di sini para murid, calon murid tadi memutuskan untuk bersekutu dengan Allah dan untuk bersekutu dengan sesamanya. Ada sebuah kerinduan untuk bersekutu. Jadi ada dua hal yang kita pelajari saat ini. Yang pertama, calon orang yang menjadi gereja adalah orang yang menerima firman Tuhan dan orang yang mau bersekutu dengan Tuhan dan sesamanya. Ini kemudian lahirnya gereja. Dan di sini ditulis 3.000 orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. 3.000 orang diselamatkan, menerima firman Tuhan dan mau bersekutu dengan Allah dan sesamanya. Saudara, kalau kita melihat hari Pentakosta yang pertama, di dalam peristiwa pada saat bangsa Israel berada di padang gurun, kita pasti melihat sesuatu yang bertolak belakang, kontras dengan apa yang saat ini kita lihat. Kalau dalam perjanjian baru, dalam Pentakosta perjanjian baru yang pertama, terjadi 3.000 orang diselamatkan karena mereka mau menerima Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus melalui Petrus, dan karena mereka mau bersekutu dengan Allah. Tetapi kita akan melihat di sini di dalam Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke-23 sampai 29, apa yang terjadi di sana, saudara? Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita sementara gunung itu menyala, maka kamu yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu mendekati aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia tetap hidup. Tetapi sekarang mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara di tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup? Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah
yang mengatakannya kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataan itu sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu, segala yang dikatakan mereka itu baik. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu. Nah saudara, ini adalah peristiwa Pentakosta yang pertama yang diyakini oleh orang Yahudi, peristiwa 50 hari setelah Paskah pertama kali pada saat mereka di Mesir. Kemudian 50 hari kemudian pada saat mereka keluar dari Mesir di Gunung Sinai, Musa menghadap Tuhan di Gunung Sinai, sedangkan tua-tua dan kepala-kepala suku berada di kaki gunung. Dan mereka, orang-orang yang di kaki gunung ini, kepala suku dan tua-tua, melihat Musa berbicara dengan Allah. Dan dengan pemandangan yang luar biasa itu, mereka tahu bahwa wah, luar biasa ini. Biasanya orang yang menghadap Allah mereka akan mati, tetapi kami tidak. Musa juga tidak. Dan peristiwa ini adalah peristiwa di mana Allah memberikan 10 hukum Taurat. Saudara, tetapi ada hal yang aneh. Pada saat mereka melihat penglihatan itu dan mendengar hal itu ketika Allah berbicara kepada Musa, mereka mendekati Musa. Tetapi setelah mendekati Musa, bukan ngomong, ayo ajak kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Tapi yang mereka katakan, mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan. Jadi mereka berkata, engkau saja yang mendengar firman Tuhan. Nanti setelah itu datang kepada kami dan kami menerima firman itu, maka kami akan melakukan. Jadi di sini orang-orang Israel itu menerima firman Tuhan tapi menolak menghadap kepada Tuhan. Mereka menerima firman Tuhan, mau mentaati firman Tuhan, tetapi mereka tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Relasi mereka dengan Tuhan itu mereka tolak. Padahal mereka berada di kaki Gunung Sinai. Sekalipun Tuhan berkata bahwa segala yang dikatakan mereka itu baik, Tuhan tahu hati mereka. Kalau kita melihat setelah itu, selanjutnya yang terjadi adalah mereka justru menyembah patung lembu emas. Kita akan melihat di dalam Keluaran ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Saudara, Tuhan tahu hati mereka. Walaupun Tuhan berkata, ya baik perkataan mereka, karena mereka takut akan Tuhan. Tapi ketakutan akan Tuhan tanpa relasi yang terjadi adalah mereka hanya takut pada saat itu saja. Pada saat Tuhan mau menghukum mereka, pada saat Tuhan itu berfirman kepada mereka dengan sebuah peristiwa yang luar biasa, mereka pada saat itu bisa takut akan Tuhan. Tetapi setelah itu, tanpa relasi, ketakutan mereka itu hanya sementara. Tanpa relasi, ketaatan mereka itu hanya sementara. Mereka menerima firman Tuhan, tapi tanpa persekutuan dengan Tuhan. Yang terjadi mereka malah menyembah lembu emas. Karena pada saat itu mereka pulang, disuruh pulang oleh Musa, pulang ke perkemahannya. Musa sendirian yang ada di Gunung Sinai. Setelah Musa
lama ditunggu-tunggu 40 hari 40 malam gak turun-turun, mereka menjadi gusar dan mereka berkata kepada Harun, Harun, tolong buatkan kami Allah sesembahan lembu emas. Lalu Harun meminta supaya ayo anting-antingmu, barang-barang emas kumpulkan, lalu dibakar, kemudian dituangkan dalam cetakan lembu emas, kemudian terjadilah lembu emas yang menjadi sesembahan mereka. Saudara, padahal firman Tuhan hukum yang pertama berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ketika mereka menunggu lama, Musa datang gak turun-turun, gak datang-datang, mereka gak sabar. Mereka membuat lembu emas untuk disembah oleh mereka. Dan ini menyakiti hati Tuhan. Pada saat Pentakosta yang pertama, yang terjadi adalah 3.000 orang mati. Tapi kita melihat pada saat pertama kelahiran gereja, 3.000 orang diselamatkan. Karena apa? Kalau yang di dalam perjanjian baru, orang mau rela dengan rendah hati menerima firman Tuhan dan mau bersekutu dengan Allahnya. Karena pada saat mereka dibaptis itu adalah simbol keputusan bahwa mereka mau bersekutu, menyatu dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Dan otomatis mereka juga bersekutu dengan para murid yang lain. Tapi di dalam perjanjian lama, Pentakosta yang pertama, yang terjadi mereka menolak firman Tuhan, mereka menolak persekutuan dengan Tuhan. Ketaatan mereka hanya sementara. Saudara, ketaatan tanpa persekutuan dengan Allah itu hanya sementara saja. Sementara ketaatan kita yang dituntut oleh Tuhan itu selamanya. Tidak mungkin kita berkata kita taat tanpa ada persekutuan dengan Tuhan. Tidak mungkin kita berkata kita bisa bersekutu dengan Tuhan tanpa kita taat dengan firman-Nya. Firman dan persekutuan itu tidak terpisahkan. Pada saat kita bersekutu dengan Tuhan, otomatis kita juga menerima firman-Nya. Pada saat kita menerima firman-Nya, otomatis kita mau bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jemaat Simon Langit yang saya kasihi, mari kita mentaati firman Tuhan, menerima firman Tuhan dengan rendah hati, dan juga mau untuk bersekutu dengan Allah kita setiap hari, dengan doa, dengan puji-pujian, dan dengan melayani Tuhan. Karena dimanapun kita melayani, di situ Allah ada. Bersekutulah dengan Tuhan dan jangan tolak firman-Nya. Mari kita terima firman Tuhan dan jangan kita menolak untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini di hari Pentakosta ini, di mana kami memperingati lahirnya gereja mula-mula, Tuhan memberkati kami dan Tuhan menjadikan kami untuk bersemangat untuk melakukan pelayanan kami dengan menerima firman Tuhan, dengan menerima persekutuan dengan Tuhan. Kami tidak mau menolak firman dan tidak mau menolak persekutuan, karena itu satu paket yang Tuhan taruh dalam hidup kami untuk kami lakukan sebagai gereja yang sudah Tuhan dirikan. Terima kasih. Kami mohon kekuatan dan berkat-Mu untuk dapat melakukan firman ini. Dalam nama Yesus, amin. Sebelum doa syafaat, kita naikkan pujian, sangat besar anugerah-Nya. Sangat besar anugerah-Nya yang telah ku alami. Sesat aku dulu kala
surgaku tuju. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Mari kita berdoa untuk bangsa, untuk gereja, untuk saudara-saudara kita yang saat ini sakit. Kita doakan busum, gula darahnya naik menjadi 432. Kita berdoa untuk Pak Lukasyono yang saat ini masih dalam proses pemulihan. Berdoa untuk Bu Mur dan juga berdoa untuk saudara kita yang lain yang saat ini mengalami sakit. Kita doakan mereka. Baik, mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami saat ini mengucap syukur untuk persekutuan yang sudah kami lakukan. Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi kami di dalam kami melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, dalam kami melayani Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, karena dalam persekutuan kami sudah melakukan yang terbaik, memberikan pujian kami, dan juga kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu, dan Tuhan saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Tuhan, kami mohon supaya Tuhan terus memberkati beliau, serta pemimpin kami yang lain yang saat ini duduk di DPR, di MPR, dan juga di lembaga yudikatif. Tuhan memberkati mereka semuanya, supaya apa yang mereka lakukan benar-benar bermanfaat bagi rakyat, memajukan Indonesia menjadi negara yang baik, yang dapat melakukan keadilan merata seluruh rakyat Indonesia, kesejahteraan sampai ke dalam pelosok-pelosok di setiap pelosok negara kami. Kami serahkan ya Tuhan penanganan COVID yang saat ini terus digencarkan oleh pemerintah dan juga lembaga-lembaga kesehatan. Kami berdoa biarlah Tuhan akan menolong mereka ya Tuhan, supaya mereka dapat berhasil untuk menangani COVID yang ada di Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan akan melindungi bangsa kami dari virus COVID, dari dalam varian yang baru. Tuhan, kami mohon Tuhan kiranya Engkau mencegah hal itu menyebar di Indonesia ya Tuhan. Sekalipun masuk, biarlah para dokter dan juga dinas kesehatan dapat menangani ini sehingga tidak menjadi pandemi di Indonesia. Tuhan, kami menyerahkan upaya-upaya pemerintah ini dalam tangan kuasa-Mu. Juga kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja, gabungan Gereja Baptis Indonesia yang bersama-sama akan melaksanakan SIL di bulan Juni mendatang tanggal 24 sampai 26. Kami berdoa biarlah setiap gereja dapat melakukan ini, melaksanakan SIL, supaya anak-anak Tuhan di tengah pandemi ini tetap bisa merasakan persekutuan sekolah Injil liburan. Tuhan, kami rindu supaya anak-anak muda, khususnya untuk Madya dan juga Tunas Muda, menyerahkan diri kepada Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menyerahkan diri menjadi pelayan Tuhan, supaya gereja-gereja terdapat generasi-generasi baru untuk memimpin di gereja tersebut. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala pelayanan yang dikerjakan oleh GGBI, baik itu melalui BPN, Bamusnas, YBI dan YRSBI. Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami berdoa juga Tuhan untuk Gereja Baptis Indonesia Immanuel, Pendeta Yoce Taira sebagai gembala, Ibu Marike pelayan Tuhan dan juga koordinator, dan juga sebagai guru sekolah minggu. Tuhan memberkati mereka, pelayanan yang mereka kerjakan, dan juga pelayanan-pelayanan yang dikerjakan melalui pemuda. Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk cabang Antang, cabang Kuluk Bali, Tumbang Tahai, Jaya Makmur. Tuhan memberkati mereka semuanya, pelayanan-pelayanan yang mereka kerjakan bersama dengan jemaat. Tuhan memberkati gembala-gembala sidang yang melayani. Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka dan setiap tantangan yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan hadir untuk menolong mereka untuk melewati tantangan itu, menghadapi tantangan tersebut. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Simo Langit, untuk pemasangan peredam suara, dan juga untuk pergumulan kami yang lain, terutama untuk gereja, izin gereja ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Bapak Eri Cahyadi selaku wali kota dapat mengizinkan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sakit, untuk Bapak Mo, untuk Bapak Lukasyono, untuk Ibu Mur dan juga Ibu Sum. Biarlah Tuhan kiranya menolong mereka, memberkati mereka, memulihkan kesehatannya ya Tuhan, supaya mereka bisa lagi kembali seperti sedia kala, mereka bisa beraktivitas Tuhan. Terima kasih,
Kami menyerahkan serangkaian doa-doa kami dan juga kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya. Biarlah Tuhan akan memberkati kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.